tubuh si ibu hancur, tapi anaknya gak pernah ditemukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku di Ngapeh Malam. Ya, pada malam ini aku akan agak sedikit berbeda daripada malam sebelumnya, yaitu aku akan memposisikan diriku sebagai seseorang yang mempunyai pengalaman di cerita malam ini. Baik, kita langsung mulai aja ke ceritanya ya. Jadi kalian pernah nggak sih lewat rel kereta tengah malam? Nggak ada orang, nggak ada suara, tapi hawanya tuh beda. Aku awalnya nggak percaya hal-hal kayak gini. Sampai akhirnya aku kerja jadi penjaga perlintasan kereta di daerah yang katanya angker. Tapi yang bikin aku percaya bukan cuma suara atau penampakan, tapi karena tiap malam aku kayak diajak ngobrol sama yang gak kelihatan. Namaku Andri. Aku kerja di sebuah pos kecil perlintasan kereta di daerah pinggiran Jawa Tengah. Tempatnya tuh sepi, jauh dari kota. Tiap malam cuma ditemani kopi dan suara jangkrik. Malam pertama, semuanya biasa aja. Tapi malam ketiga, aku mulai ngerasa seperti ada yang jalan di atas rel. Aku sampai membuka pintu pos, ngeluarin senter, muter-muter, tapi kosong. Nggak ada siapa-siapa. Aku mikir, paling tikus gede. Tapi besoknya kejadian lagi. Dan suara itu bukan suara kaki biasa, tapi kayak langkah anak kecil. Besoknya aku cerita ke warga dekat situ. Namanya Pak Darto. Waktu aku cerita soal suara anak kecil tengah malam itu, dia langsung diem. Terus dia bilang dengan pelan, "Oh, kamu belum tahu ya? Dulu ada ibu-ibu dan anaknya ketabrak kereta di rel itu." Jadi ceritanya, si ibu ini ditinggal meninggal suaminya. Dia depresi berat. Pada satu malam, dia jalan ke rel sambil gendong anaknya yang masih kecil. Katanya, dia bilang ke tetangganya, "Aku mau nyusul suamiku." Besok paginya, mereka ketemu tubuh si ibu hancur, tapi anaknya gak pernah ditemukan. Hilang, entah kemana. Sejak tahu cerita itu, gangguan di pos makin terasa. Lampu suka mati hidup sendiri. Jam 2 pagi, rel bergetar, tapi gak ada kereta yang lewat. Dan yang bikin aku benar-benar gak bisa tidur, aku dengar suara kecil banget, kayak bisikan dari luar pos. Suara anak kecil. Aku sampai buka jendela sedikit buat ngeliat keluar. Dan di kejauhan, di tengah rel, ada sosok putih kecil kayak anak-anak, berdiri sendirian. Dia gak gerak, gak lari, tapi tiba-tiba hilang gitu aja. Pas banget saat aku kedip. Aku mulai bawa rokok banyak-banyak, kopi kental, biar gak ngantuk. Tapi gangguannya malah makin aneh. Suatu malam, jam 2 pagi, ada yang ngetuk pintu pos pelan 3 kali. Dan waktu aku buka, gak ada siapa-siapa. Tapi di lantai ada jejak kaki kecil, kayak abis jalan di lumpur. Dan anehnya lagi, jejaknya masuk, tapi gak ada jejak keluar. Bulan ketiga, atasan suruh aku pasang CCTV. Katanya biar aman kalau malam-malam ada orang yang iseng. Malam pertama gak ada apa-apa. Tapi malam kedua, sekitar jam 2:15, terekam sosok perempuan berbaju putih jalan di tengah rel. Jalan pelan, tapi anehnya gerakannya tuh kayak mundur,
dan tiba-tiba blur terus hilang. Yang bikin aku merinding adalah malam keempat terekam anak kecil berdiri di depan pos. Bawa boneka, wajahnya nggak jelas, tapi dia menatap ke arah kamera. Lalu pelan-pelan nyebrang ke rel. 3 hari setelah itu, pas aku datang sore-sore, aku nemu bungkusan kecil di depan pos. Kayak plastik belanjaan kecil gitu. Dan pas aku buka, isinya boneka kain kecil. Warnanya merah, kotor, dan sobek di salah satu mata. Dan ada tulisan kecil di sobekan kertas. Tulisannya, "Ma, aku pulang." Besoknya aku mimpi. Mimpi itu tuh kayak nyata banget. Aku duduk di rel dan ada anak kecil duduk di sebelahku. Dia peluk bonekanya dan dia ngomong, "Aku nyari mamaku terus, tapi gak ketemu." Besoknya, aku balik ke rel dan bawa boneka itu. Aku taruh di ujung rel, deket batu-batu. Dan aku berbisik pelan, "Kalau kamu masih nyari mama kamu, semoga kamu ketemu ya. Gak usah takut lagi." Sejak malam itu, gangguan berhenti. Tapi tiap jam 2 pagi, kereta malam selalu klakson 3 kali. Nggak pernah kurang, nggak pernah lebih. Selalu 3. Kenapa? Mungkin itu tandanya bahwa ada yang udah pulang, tapi tidak ke rumah, ke tempat yang lebih tenang. Baiklah, sampai di sini cerita kita. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan cerita yang lebih seru lagi. Dan kalian boleh banget kirim cerita yang mungkin lebih menarik. Bisa share di kolom komentar agar aku bisa bawain di cerita selanjutnya. Terima kasih dan semoga kalian menikmatinya. Aku akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Anak aku ganggu coy. Mau lihat anak aku nggak? Itu dia sayang. Lucu ya? Tapi ganggu banget suaranya. Kayak mana mau ngonten nih. Turun ya. Jangan ganggu ya. Yang berisik loh. Diam. Oke. Sorry iklan.